Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling. Pada saat ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan dan gambaran umum perkuliahan, ya, termasuk di dalamnya adalah penyampaian RPS. Baik, kita akan memasuki pertemuan kedua. Sebelum itu saya akan review kembali kesepakatan kemarin tentang pembelajaran online yang akan kita lakukan semester ini, bahwa perkuliahan dilakukan secara daring sesuai jadwal, penggunaan metode dan media disesuaikan dengan kondisi mahasiswa melakukan presensi di e-learning dan materi bisa dilihat di e-learning, kemudian mahasiswa berpartisipasi aktif selama pembelajaran, dan beberapa hal lain yang kita sepakati, ya. Kemudian media yang digunakan, materi disampaikan melalui e-learning dan channel YouTube. Kemudian diskusi kita lakukan melalui Google Meet. Dan koordinasi yang lainnya kita lakukan melalui grup WA. Beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan berkaitan dengan materi, metode, media, ya, mahasiswa, dan lain-lain sudah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama. Baik teman-teman, pada pertemuan kedua ini kita akan memasuki sesi yang akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama adalah berkenaan dengan review materi terkait dengan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Kemudian di bagian kedua akan memberikan gambaran umum tentang media bimbingan dan konseling. Baik, sebagai pengantar atau mereview kembali mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, ya. Ketika kita belajar tentang bimbingan dan konseling, kita selalu bertanya, mengapa diperlukan bimbingan dan konseling? Gitu. Pada dasarnya kita tahu bersama bahwa manusia, individu itu berkembang, ya, sesuai dengan tahap perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga tidak lepas, kita juga tidak lepas dari berbagai problem atau masalah yang kita alami, ya, baik permasalahan individu, sosial, dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi, individu memiliki perbedaan satu dengan yang lain yang kita kenal disebut sebagai individual differences. Ya. Masing-masing individu berbeda, masing-masing individu unik, yang dimana ketika kemudian tahap-tahap perkembangan maupun dalam menghadapi masalah tentunya memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kemudian pemberian bimbingan, pemberian konseling, ya, pendekatan yang digunakan, teknik yang diterapkan, bisa jadi berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sekalipun permasalahan yang dialami adalah sama. Maka di sini pentingnya bagaimana bimbingan dan konseling, bahwa terkadang individu juga membutuhkan bantuan orang lain ketika tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Baik, selanjutnya kita kembali kepada apa itu pengertian bimbingan dan konseling. Ya, bimbingan dan konseling diambil dari kata guidance and counseling. Bimbingan, guidance, dan konseling, konseling. Ya. Bimbingan lebih pada proses bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu kelompok kecil, ya, agar kelompok atau individu tersebut mampu memahami dirinya, mengembangkan potensinya, begitu ya, dan bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara kalau kita bicara konseling, lebih spesifik pada bantuan yang diberikan oleh seorang expert atau pihak pertama yang terlatih dan berpengalaman, ya, pada individu atau pihak kedua yang disebut sebagai konseli atau klien dalam membantu individu itu untuk mengatasi permasalahannya sehingga kemudian dia bisa berkembang secara optimal, ya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita beranjak ke tujuan BK. Ya, tujuan BK secara umum banyak, ya, kemudian bisa kita spesifikkan atau bisa kita ringkas menjadi 5 poin. Yang pertama adalah problem solving. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bimbingan konseling diberikan dalam rangka untuk memberikan kemampuan individu agar memiliki kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu tidak bisa lepas dari masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kemampuan problem solving ini menjadi sesuatu yang penting dimiliki oleh individu. Tujuan yang kedua adalah decision making.
Ya, maksudnya apa? Maksudnya bahwa dalam proses kehidupannya, ya manusia juga selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, oleh karena itu kemampuan untuk mengambil keputusan, decision making itu menjadi penting bagi individu dalam menjalani kehidupannya. Tujuan yang ketiga adalah behavior changing, perubahan perilaku. Harapannya dengan melalui atau mengikuti layanan bimbingan ataupun konseling, terjadinya adanya perubahan perilaku individu, tentu saja dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian tujuan yang keempat adalah personal effectiveness, ya, menjadi individu yang efektif. Harapannya kemudian muncul atau menjadi individu yang kemudian bisa memahami dirinya, bisa mengelola hidupnya secara efektif, memiliki tujuan-tujuan dan target dalam hidupnya secara baik. Dan yang kelima adalah tujuan menjadi mental health, artinya terwujudnya individu yang memiliki kesehatan mental yang baik, jauh atau bebas dari berbagai macam penyakit mental. Ya, itu tujuan bimbingan dan konseling secara ringkas. Kemudian berikutnya kita beranjak ke fungsi BK. Ya, fungsi bimbingan dan konseling ada banyak sekali, antara lain adalah fungsi pencegahan atau preventif, fungsi pemahaman atau understanding, yang ketiga fungsi pengentasan atau kuratif, kemudian ada fungsi pemeliharaan atau preservatif, dan fungsi penyaluran. Ya, preventif terkait dengan pencegahan terhadap upaya-upaya agar individu itu tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif, ya, pembelian layanan informasi-informasi yang positif, misalnya begitu. Fungsi pemahaman terkait dengan bagaimana membantu individu untuk bisa memahami dirinya sendiri. Ya, kemudian fungsi pengentasan kuratif untuk membantu penyembuhan atau problem-problem yang dialami oleh individu. Pemeliharaan berkaitan dengan bagaimana membantu individu untuk memelihara habit atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Fungsi penyaluran berkaitan dengan bagaimana membantu individu untuk menyalurkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada lagi fungsi yang lain, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi pengembangan, dan fungsi advokasi. Sebagian sudah kita bahas pada mata kuliah sebelumnya. Yang selanjutnya adalah secara umum kita melihat bahwa langkah-langkah bimbingan dan konseling itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah diagnosis, ya, bagaimana mendiagnosa atau mengetahui sebab-sebab dari permasalahan yang dialami oleh individu. Kemudian melakukan prognosis. Prognosis itu adalah kemudian merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan action atau tindakan berupa tahapan-tahapan ataupun treatment yang akan dilakukan pada individu yang bersangkutan. Baik teman-teman, kalau kita ibaratkan guidance ini adalah sebuah kotak ini, ya, maka sesungguhnya konseling itu ini untuk melihat bagaimana kedudukan atau hubungan konseling tersebut dalam sebuah layanan bimbingan, ya. Ya, jadi kalau diibaratkan bahwa guidance ini adalah sebuah kotak ini, maka konseling sesungguhnya merupakan bagian dari guidance tersebut. Selain layanan-layanan yang lain, yaitu mendapatkan informasi atau layanan informasi, informasi service, placement service, dan evaluasi. Ya, jadi konseling merupakan ini dalam bukunya Fundamental of Guidance, Setzer and Stone, ya, bahwa konseling merupakan bagian dari layanan bimbingan, ya. Jadi bimbingan sifatnya lebih luas dan lebih kompleks, sementara konseling, ya, sifatnya merupakan lebih spesifik pada pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok kecil, ya. Baik, kemudian selanjutnya kita beranjak kepada asas-asas bimbingan dan konseling, ya. Kita review aja sekilas karena sudah pernah disampaikan sebelumnya. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, kemudian asas kegiatan, kemandirian, ya, kemudian ada asas kekinian, kedinamisan, keterpaduan, dan keahlian, ya. Nanti bisa teman-teman baca kembali tentang asas-asas dalam bimbingan dan konseling tersebut, ya. Yang terakhir ada asas alih tangan atau disebut sebagai referral.
Kemudian kita review tentang landasan bimbingan dan konseling, ada landasan filosofis, religius, psikologis, sosial budaya, landasan ilmiah, teknologi, dan beberapa landasan lain. Maksudnya apa? Maksudnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, seorang konselor atau pembimbing harus melihat atau memperhatikan pada landasan filosofis, religius, psikologis, dan lain sebagainya. Ini penting karena apa? Karena kemudian dalam memberikan layanan kepada individu atau kelompok ya, tidak boleh bertentangan dengan berbagai landasan yang ada. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita beranjak kepada materi tentang media bimbingan dan konseling. Ya. Dalam proses bimbingan ataupun konseling ya, itu ada komunikasi. Ya, kalau pada pembimbing, ada bimbingan kepada dari pembimbing kepada terbimbing. Kalau konselor, ya, maaf kalau konseling dari konselor kepada konseli. Nah, dalam komunikasi itu kemudian ada proses penyampaian pesan. Ya, dalam proses penyampaian pesan tersebut, maka kita akan melihat bahwa dalam proses komunikasi itu, ya, secara umum ada unsur-unsur seperti ini. Ya. Ada sender, encoding, channel, decoding, receiver. Ya, di sini ada pesan-pesan yang kemudian disampaikan. Ya, ada pengirim pesan, ada proses penyampaian pesan itu, ya, ada medianya, ada yang diterima, kemudian penerima, dan kemudian ada feedback atau umpan baliknya. Atau kalau kita lihat dalam bentuk yang lain, ya, dalam unsur-unsur komunikasi, ya, ada sender tadi ya, ada pengirim, ada encode ya, proses pengiriman pesan itu, ya. Kemudian ada mediumnya atau medianya, menggunakan apa dalam menyampaikan pesan itu, sampai kemudian pesan tersebut diterima oleh penerima pesan. Ya. Kemudian dari pesan yang diterima itu kemudian akan menimbulkan feedback kepada sendernya. Ya, ini secara umum dalam unsur-unsur komunikasi. Kemudian di sini ada yang disebut dengan noise, ya, gangguan-gangguan dalam pengiriman pesan tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang unsur-unsur komunikasi tersebut. Ya. Baik, yang pertama adalah yang disebut sebagai sender. Ya. Sender di sini adalah orang yang menyampaikan pesan, ya, atau disebut sebagai komunikator. Sender di sini yaitu orang yang kemudian menyampaikan informasi atau gagasan atau pesan tertentu yang kemudian disampaikan kepada pihak kedua. Nah, dalam proses bimbingan dan konseling ini, yang disebut sender ini adalah pembimbing dalam proses bimbingan, ya, berarti pembimbingnya sebagai sender. Kalau dalam konseling, berarti sendernya adalah konselor. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adanya encoding, ya, merupakan proses transmisi ya, atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Jadi encoding itu merupakan proses transmisinya, mentransfer informasi atau pesan tadi yang disampaikan ya dari sender pada penerima pesannya. Kalau di sini berarti proses penyampaian informasinya itu yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor. Ya, kemudian yang ketiga yang disebut dengan message ya, yaitu pesan. Yaitu pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Ya, pesan ini yang kemudian menjadi alasan utama terjadinya komunikasi. Jadi kalau tidak ada pesan yang ingin disampaikan, maka sendernya akan diam saja, ya, karena tidak ada yang mau disampaikan. Ya, terjadinya proses jadi alasan utama terjadinya komunikasi itu karena ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu yang disebut dengan message. Apa yang mau disampaikan itu ya, bimbingannya dalam proses bimbingannya apa yang mau disampaikan, ya, itu pesannya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan media.
Ya, jadi unsur yang keempat ya, setelah tadi ada sender, ada encoding, ada kemudian message ya, kemudian ada media. Media disebut juga sebagai saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Ya. Jadi media itu merupakan ya alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi agar informasinya itu diterima oleh komunikan ya atau penerima pesan atau receiver ya. Kemudian yang berikutnya adalah decoding ya. Proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya ya. Jadi dalam proses ini adalah bagaimana ya komunikan itu kemudian menerima pesan itu. Ya, kemudian yang komponen yang berikutnya adalah receiver, yaitu orang atau komunikan yang menerima pesan tersebut. Ya, kalau di sini dalam bimbingan dan konseling berarti terbimbingnya atau konselingnya, kliennya. Gitu ya. Itu beberapa unsur dalam proses komunikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya perlu kita pahami juga tentang adanya respons. Ya. Respon itu adalah tanggapan atau reaksi komunikan ya yang ditujukan terhadap informasi yang diberikan. Jadi setelah menerima informasi, kemudian bagaimana responnya? Ya, itu ada yang disebut sebagai respon. Paham apa enggak? Yaitu responnya. Ya. Kemudian feedback. Ya, feedback itu merupakan umpan balik dari atau wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan ya. Reaksi ini bisa dengan cara bisa feedbacknya bisa kemudian bertanya balik ya atau tidak setuju atau yang lain sebagainya itu bisa berupa kritik, saran atau yang lain ya. Kemudian yang terakhir adalah noise. Noise itu adalah gangguan-gangguan yang terjadi ya dalam proses komunikasi. Nah, kalau noise ini kemudian terjadi atau gangguan itu muncul bisa membuat misunderstanding atau perbedaan pemahaman antara komunikator dan komunikan tentang informasi yang disampaikan tersebut. Ya. Itu berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di dalam proses komunikasi. Nah, sekarang kita masuk dalam proses layanan bimbingan dan konseling ya. Ada pembimbing. Kalau dalam proses bimbingan ada terbimbing. Dalam konseling ada konselor, ada konseli. Nah, dalam proses bimbingan dan konseling tersebut kemudian ada pesan yang ingin disampaikan ya. Kalau dalam bimbingan layanan informasi berarti materi-materi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan seperti apa ya. Kalau dalam konseling berarti problem-problem yang kemudian didiskusikan itu berupa apa. Nah, maka dalam layanan bimbingan dan konseling itu terjadi proses penyampaian pesan tersebut ya kepada terbimbing, kemudian muncullah feedback. Nah, di sini kemudian dalam proses penyampaian pesan itu, nah bisa menggunakan media ya. Perantara atau cara pesan itu disampaikan kepada pihak kedua. Nah, disinilah kemudian posisi media dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan bahwa dalam bimbingan dan konseling itu ada berbagai komponen, ada tujuan, ya. Kemudian ada masalah atau dalam konseling ada problemnya. Kalau dalam bimbingan berarti ada isi atau konten-konten bimbingannya, materinya ya. Kemudian ada metode, bagaimana materi itu disampaikan. Kalau dalam konseling berarti pendekatan atau teknik yang digunakan ya. Kemudian ada media, bagaimana pesan itu disampaikan dan dilakukan evaluasi. Nah, ini suatu proses yang kemudian berkesinambungan satu dengan yang lain ya, berhubungan satu dengan
yang lain dalam proses bimbingan dan konseling. Ya, sekarang yang disebut media itu apa sih? Ya, jadi media itu merupakan bentuk jamak. Nah, jamak itu ya jamak ya dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Ya, jadi perantara dari sumber pesan tersebut. Ya. Sehingga kalau kita tarik dalam konteks bimbingan dan konseling, media bimbingan konseling itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan ya untuk menyampaikan pesan bimbingan dan konseling yang mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan konseli atau terbimbing untuk bisa memahami dirinya, mengarahkan dirinya, mengambil keputusannya atas permasalahan yang dialami. Ya. Jadi media bimbingan dan konseling itu segala sesuatu yang dapat digunakan ya, untuk mampu merangsang pikiran, perasaan, dan lain sebagainya itu dalam konteks pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian apa manfaat dari media bimbingan dan konseling itu? Mengapa media itu diperlukan? Manfaatnya apa? Ya, yang pertama agar atau untuk memperjelas pesan agar tidak verbalitas. Kalau kita menggunakan media yang sifatnya apa namanya visual, gitu ya. Jadi misalnya pemberian materi yang sifatnya visual, baik berupa video atau yang lain itu akan lebih memperjelas pesan sehingga tidak hanya berupa kata-kata saja, tidak hanya berupa verbal, tapi juga berupa visual. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media tertentu, ya, tidak harus kemudian bisa bertatap muka secara langsung di satu tempat, ya. Bisa dilakukan secara virtual, ya bisa di-share apa namanya medianya tersebut ya kepada pihak kedua dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah menimbulkan minat, ya, atau ketertarikan, ya, karena tidak hanya berupa kata-kata. Pada individu tertentu yang memang menyukai pada visualisasi akan bisa menimbulkan rangsangan minat ya untuk bisa mempersepsikan pengalaman-pengalaman seolah-olah melihat secara langsung. Ya, manfaat yang lain, proses bimbingan bisa lebih menarik, lebih interaktif, ya, kualitas layanannya bisa lebih ditingkatkan dan lebih mudah atau efektif dalam mengembangkan, meningkatkan sikap-sikap positif. Untuk selanjutnya kita bicara tentang fungsi media. Ya, fungsi media ini khususnya yang media dalam bentuk visual ya. Itu berkaitan dengan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi atensi. Nah, fungsi atensi itu artinya adalah apa? Menarik perhatian. Tadi sudah disinggung sebelumnya ya. Jadi karena yang sifatnya visual tadi biasanya akan lebih mudah untuk menarik perhatian. Kemudian fungsi afektif ya, lebih mudah untuk menggugah emosi secara visual atau melakukan apa namanya? Membuat perubahan-perubahan perilaku. Dengan adanya menggugah emosi itu kemudian diharapkan munculnya perubahan-perubahan perilaku. Kemudian fungsi kognitif berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pemahaman individu terhadap pesan yang ingin disampaikan, dan fungsi kompensatoris yaitu berkaitan dengan bagaimana membantu untuk memberikan gambaran tentang konteks ya secara lebih mudah dan lebih diterima. Jadi secara umum bahwa, ya lebih ringkasnya, fungsi media bimbingan dan konseling itu ada 3. Yang pertama berkenaan dengan memotivasi minat dan tindakan. Ya, jadi dengan harapannya dengan menggunakan media dalam layanan bimbingan dan konseling itu lebih mudah atau memotivasi ya ketertarikan dan tindakan atau perubahan-perubahan pada individu. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyajikan informasi yang diperlukan. Dan kemudian yang ketiga sekaligus sebagai memberikan instruksi atau dalam arti memberikan persuasi. Ya, memberikan dorongan-dorongan untuk kemudian
melakukan hal-hal atau melakukan perubahan-perubahan yang lebih positif. Ya, baik teman-teman, saya rasa itu berkaitan dengan pengantar media bimbingan dan konseling. Untuk lebih lanjutnya, silakan jika ada yang bertanya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.